Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febriana Salsabila dari Offering B9. Di video ini saya ingin menjelaskan tentang Al-Ikhlas dari Tafsir Al-Misbah Dr. Muhammad Quraisy Shihab. Mengapa Quran surat Al-Ikhlas dinamakan Al-Ikhlas, padahal di dalamnya tidak disebutkan kata ikhlas atau Al-Ikhlas? Kata ikhlas berasal dari kalasa atau akhlasa yang berarti bersih, jernih, murni, selamat, bebas, jujur, tulus, dan tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kata al-ikhlas mengacu pada makna kesempurnaan sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Allah terlepas dari segala kekurangan dan kecacatan. Tujuan utama kehadiran Al-Quran adalah memperkenalkan Allah dan mengajak manusia untuk mengesahkannya serta patuh kepadanya. Surah ini memperkenalkan Allah dengan memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan sekaligus menjawab pertanyaan sementara tentang Tuhan yang beliau sembah. Biar lebih jelas lagi, yuk kita lihat ke ayat-ayat surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ayat di atas menyatakan, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada yang bertanya kepadamu, bahkan kepada siapapun bahwa dia yang wajib wujudnya. Kata kul atau yang artinya katakanlah membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan segala sesuatu yang diterimanya dari ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Seandainya ada sesuatu yang disembunyikan atau tidak disampaikan, maka yang paling wajar untuk itu adalah semacam kata kul ini. Kata huwa biasa diterjemahkan dia. Kata huwa di sini menunjuk Allah yang gaib itu. Dia gaib karena dia cahaya. Dengan cahaya Anda melihat sesuatu, tetapi dia sendiri tidak dilihat sampai ada cahaya yang melebihinya agar dia dapat terlihat. Tetapi karena tidak ada yang melebihi Allah, maka wajar jika tidak ada yang melihatnya. Memang seandainya dia terlihat, maka hakikatnya dia diketahui. Dan dengan demikian dia terjangkau, dan jika dia terjangkau, maka dia tidak wajar lagi dipertuhankan. Para pengawal tasawuf biasa menggunakan kata huwa dengan menggunakan huruf kedua, yaitu waw, sehingga terdengar terucap wow. Yang mereka maksudkan dengan kata ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah adalah nama bagi suatu wujud mutlak yang berhak disembah, pencipta, pemelihara, dan pengatur seluruh jagat raya. Dialah Tuhan yang Maha Esa yang disembah dan diikuti segala perintahnya. Kata ahad atau esa terambil dari akar kata wahdah atau kesatuan, seperti juga kata wahid yang berarti satu. Kata ahad bisa berfungsi sebagai nama dan bisa juga sebagai sifat bagi sesuatu. Apabila ia berkedudukan sebagai sifat, maka ia hanya digunakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dalam ayat yang ditafsirkan ini, kata ahad berfungsi sebagai sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti bahwa Allah memiliki sifat tersendiri yang tidak dimiliki oleh selainnya. Nah, ayat kedua ini yang berbunyi Allahus Samad. arti Allah tumpuan harapan. Setelah ayat yang lalu menjelaskan tentang zat, sifat, dan perbuatan Allah yang Maha Esa, ayat di atas menjelaskan kebutuhan makhluk kepadanya, yakni hanya Allah yang Maha Esa itu adalah tumpuan harapan yang dituju oleh semua makhluk guna memenuhi segala kebutuhan. Ayat ini menegaskan bahwa hanya Allah yang menjadi tumpuan harapan satu-satunya. Kebutuhan segala sesuatu dalam wujud ini tidak tertuju kecuali kepadanya, dan yang membutuhkan sesuatu tidak boleh mengajukan permohonannya kepada selainnya. Segala sebab berakhir padanya, dan segala yang terjadi di alam raya ini merupakan hasil ciptaannya. Dalam ayat kedua ini, kata Allah diulang sekali lagi setelah sebelumnya pada ayat pertama telah disebut. Ini untuk memberikan isyarat bahwa siapa yang tidak memiliki sifat asyamadiyah atau dengan kata lain tidak menjadi tumpuan harapan secara penuh, maka ia tidak wajar dipertuhankan. Ayat ketiga yang berbunyi
لم يلد ولم يولد. Artinya tidak beranak dan tidak diperanakan. Setelah ayat-ayat yang lalu menjelaskan bahwa semua makhluk bergantung kepadanya. Ayat di atas membantah kepercayaan sementara orang tentang Tuhan dan menyatakan bahwa Allah yang Maha Esa itu tidak wajar dan tidak pula pernah beranak, dan di samping itu dia tidak diperanakan, yakni tidak dilahirkan dari bapak atau ibu. Dia tidak menciptakan anak dan juga tidak dilahirkan dari bapak atau ibu. Tidak ada seorang pun yang setara dengannya dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Anak dibutuhkan oleh makhluk berakal untuk melanjutkan eksistensinya untuk membantunya. Sedangkan Tuhan kekal selamanya dan tidak memerlukan bantuan. Ayat di atas menafikan segala macam kepercayaan menyangkut adanya anak atau ayah bagi Allah Subhanahu wa taala, baik yang dianut oleh kaum musyrikin, orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, atau sementara filosof, baik anak tersebut terbentuk manusia atau tidak. Ayat keempat, yang merupakan ayat terakhir, berbunyi, ولم يكن له كفوا أحد. Artinya, tidak satu pun yang setara dengannya. Setelah menjelaskan bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, ayat di atas menafikan sekali lagi segala sesuatu yang menyamainya, baik sebagai anak atau bapak atau selainnya, dengan menyatakan tidak ada satupun yang baik dalam imajinasi, apalagi dalam kenyataan yang setara dengannya, dan tidak juga ada sesuatu pun yang menyerupainya. Demikian surat Al-Ikhlas menetapkan keesaan Allah secara murni dan menafikan segala macam kemusyrikan terhadapnya. Puncak akidah, maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Wallahu a'lam. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.